Nah, ketika gini kita gas, nah merebet nggak mau. Nah ya, di sini pun tidak ada indikasi kerusakan di sensor ya. Ini nggak ada editan, langsung biar cepet ya. Ini tidak ada kedipan di sensor ya. Kedipan mil ya mas, di mil ya, lah kilo milan ini ya. Nah, ini milnya ya. Jika milnya ini saat sampean setelah tergini, sampean gas gini berkedip, berarti ini ada indikasi kerusakan di sensor ya. Entah itu sensor apa namanya itu TPS, EOT ataupun sensor yang lain ya. Tapi ini tidak ada kedipan, jadi saya rasa ini normal. Jadi permasalahannya di mana mas? Bentar sih, tak golekani cilik-cilik. Yang pertama adalah cek busi. Yang wajib kita cek adalah, nah ini. Nah, ini jemek tak kandani men yo. Kalau di sistem injeksi cok busi itu nggak boleh apa namanya berkarat atau ada jamur warna biru ya. Ini jamurnya warna biru ya. Tengah itu loh ya, percaya. Fokus kamera. Nah. Fokus. Nah. Tengahnya di besi ini ada warna biru ya. Ini nggak boleh. Ini namanya berjamur. Kemudian nah ini adalah kerak atau apa sing diarani banyu ya, air ledok gitu loh, air ledok atau lumpur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya mas bro. Di sini saya ingin berbagi lagi tentang penanganan Beat ini mogok ya. Vario itu ntar yang kedua, Vision nggak usah karena kipas radiatornya itu nggak mutar seperti kemarin. Dapat lagi ya. Oke. Ternyata kalau saya teliti itu sensor suhunya ya. Itu. Oke. Oke, dengan kendala Beat FI saat kontak on, motornya ini berebet ya. Nah, ketika digas, bentar. Nah ya, ketika digas enggak, berebet ini aja, lo ya, mati. Kita coba lagi. Nah. Digas, kalau atasnya sih enak ya. Nah lama naiknya ya. Nah lama. Motornya sangat gaspol ini. Oke. Gak mau teriak. Ini akibat apa? Kita cek yang pertama adalah cek tekanan full pump ya. Kita bongkar dulu. Oke, setelah kita bongkar, ini kita harus cek tekanan full pump ya. Kita sampean harus mempunyai alat cek tekanan full pump dan juga tabung infus. Karena alat cek tekanan full pump ini kita cek apakah dari full pumpnya yang bermasalah, tekanannya bermasalah. Kemudian ntar kalau kita cek tekanan full pump memang bermasalah, kemudian kita hidupkan pakai tabung infus, itu bisa ya. Jadi gini mas ya, bentar ya. Tak lepasin dulu ini. Oke, kemudian saya pasang alat cek tekanan full pump. Sampean wajib mempunyai karena ini di sistem injeksi memang dibutuhkan, sangat perannya itu sangat penting ya. Oke. Kalau sudah kita cek tekanan full pumpnya ada di angka berapa ini. Oke. Kita kontak on kontak. Ini ada di angka 30 ya. Dan pandang. Nah 30. Seharusnya motor ini bisa dihidupkan ya. Ada di angka 30.
Kita coba lagi. Nah, ada di angka 30, kita starter. Nah, ini mencapai angka 38 ya. 38. Yang penting kalau di jenis Honda itu normalnya itu 42 PSI, itu standarnya. Toleransinya itu adalah 37 PSI. Dan ini saat motor hidup ini ada di 38. Jadi toleransi melewati batas toleransi ya. Oke, kita gas. Nah, merebet motornya ya. Ini motornya merebet, nggak bisa digas ya. Kita coba. Nah ya. Oke, nggak bisa digas ya. Nah, nggak bisa digas ya. Tekanan full pump masih aman. Tekanan full pump masih aman, ada di angka 40 sekarang. Kita coba gas. Nah, oke. Ini penyakit apa? Guys ya. Gini Mas ya. Jika tekanan full pump sampean cek ini normal saat motor hidup ya. Wami bos, bos. Buat wis. Oke. Jika tekanan full pump ini sampean cek normal, itu misal ada di 30 PSI ataupun 20, yang paling rendah itu 20 PSI ya. 20 PSI motor masih bisa hidup normal. Digas juga mau, dibuat jalan juga masih enak ya, 20 PSI ya. Tapi ini ketika saya kontak on ini kan tadi ada di 30 PSI. Kemudian saat motor hidup ada di 38 PSI sampai 40 PSI. Berarti motor ini masih bisa dihidupkan dengan normal, diajak jalan dengan normal, tidak ada berebet, tidak ada yang namanya motor nggak bisa jalan, karena motornya ini nggak bisa jalan. Contohnya gini tadi ya. Nah, ketika gini kita gas, nah berebet nggak mau, nah ya. Di sini pun tidak ada indikasi kerusakan di sensor ya. Ini nggak ada editan. Langsung biar cepet ya. Ini tidak ada kedipan di sensor ya. Kedipan mil ya Mas, di mil ya. Lah iki lho. Kilo mil lah ini ya. Nah, ini milnya ya. Jika milnya ini saat sampean setelah tergini, sampean gas gini berkedip, berarti ini ada indikasi kerusakan di sensor ya. Entah itu sensor apa namanya itu, TPS, EOT ataupun sensor yang lain ya. Tapi ini tidak ada kedipan, jadi saya rasa ini normal. Jadi permasalahannya di mana Mas? Bentar sih, tak golekani cilik-cilik. Yang pertama adalah cek busi, cok busi ya. Nah, lepas dulu. Ini gak ono editan loh Mas. Ini murni ya. Murni, motornya nggak bisa digas. Nah ya, insya Allah bener ini Mas Agus ini. Pinggirnya gitu Mas, Nonong otomotif. Wah, pelanggannya semakin koyo akeh. Oke, kita lepas. Insya Allah ini nggak ada editan ya. Yang pertama adalah yang wajib kita cek adalah, nah ini. Nah ini jemek tak kandani ya men yo. Kalau di sistem injeksi cok busi itu nggak boleh apa namanya berkarat atau ada jamur warna biru ya. Ini jamurnya warna biru ya. Tengah itu loh ya, percaya. Fokus kamera. Nah. Fokus. Nah. Tengahnya di besi ini ada warna biru ya. Ini nggak boleh. Ini namanya berjamur. Kemudian nah ini adalah kerak atau apa sing diarani banyu ya, air ledok gitu loh. Air ledok atau lumpur ya. Fokus. Nah ini sangat berkarat ya, berkarat dan jemek atau basah ya. Ini nggak boleh. Kita ambilkan cok busi baru ya. Saya nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim yo. Ini dari pengalamanku pasti hidup ya. Karena saya setiap kendala itu langsung saya tuju dengan kerusakannya, bukan mencari-cari ya. Kayak mencari misalkan iki penyakit kayak gini kita apa nih wis. Kalau memang tekanan full pump itu bagus wis sampean cek cok busi atau businya ya. Kita ambilkan cok busi modele koyo iki ya, kita ambilkan. Di sini akan cuma kita ganti
cok busi aja pasti sembuh ya. Percaya atau nggak percaya, soalnya saya sering apa? Nah, pastikan bersih ya. Yang baru pastikan bersih. Saya sering terjun di dunia injeksi, jadi pengalaman saya insya Allah tidak bisa diragukan ya. Oke, setelah kita pasang cok busi baru, kemudian kita hidupkan motornya ya. Apakah hidup normal apa enggak ya? Kontak on. Nah, kemudian kita gas. Masih enggak mau ya? Masih enggak mau ini, Bos. Nah, masih enggak mau ya. Kalau menurut saya ini adalah cok busi berkarat ya, tapi ini enggak mau sih. Kita matikan sih. Kok gak beres apa nih yo? Kontak on. Kita coba lagi. Nah. Ini tidak ada tanda-tanda TPS ya. Nah ya. Apakah ini tekanan full pump atau bukan? Nah ya. Loh, nggak mau ya. Oke, kita cari lagi kendalanya di mana ya. Oke, sekarang kita cek bukaan TPS di kabel TPS Mas ya. Di soket TPS ini ambil yang kabel tengahnya, kemudian ujung antena tusukkan ke kabel tengah di soket sensor TPS. Saat kontak on ada 0,488 ya. Saat kontak off ini tidak ada. Kontak on ini ada voltase kurang lebih 0,4 sekian ya. 488. Kemudian kita putar pelintir gas dikit-dikit. Apakah ada loncatan? Nah, ini sensor TPS normal Mas ya. Berarti penyakitnya gimana? Mungkin ada di injektor atau ada di tekanan full pump. Kita infus dulu ya. Kita pakai bantuan tabung infus untuk menghidupkan motor ini ya. Oke, bentar. Ini sudah kita pakai alat bantuan tabung infus ya. Jadi kita hidupkan, kita kasih tekanan 50 atau 60 PSI Mas ya. Yang penting motor bisa hidup atau tidak ya. Ketika kita kasih tekanan full pump tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Kita buka di sini. Nah, di sini di alat cek tekanan ini ada di angka kurang lebih 60 PSI ya. Nah, 60 PSI. Kemudian kita hidupkan motor. Tapi saya bukan pakai BBM, tapi ini adalah cairan cleaner khusus Mas ya. Kita kotak on. Kita hidupkan motor. Nah, mau ya. Oh, nggak mau lagi. Masih ada berbetnya ya. Nah ya. Nah ya. Tapi agak enak, tapi masih ada berbetnya gitu loh ya. Ya. Oke. Nah ya, masih kayak ngelat ya. Nah ya. Nah. Oke. Masih nggak enak. Nah ya. Masih ada mancung-mancung berbet ya. Ini agak enak dikit, mungkin ada airnya atau gimana itu ya. Apa dari injektornya bermasalah atau businya ntar ya. Oke. Iya. Oke, jadi motor ini sudah saya infus ya. Tabung infus saya kasih tekanan 60 PSI. Motornya bener udah mau enak dikit, tapi ada kayak berbet gitu, kayak telat bensin.
apakah itu dari pengapian ataukah dari BBM di dalamnya itu tercampur. Tapi yang saya tadi kasih itu cairan injektor cleaner ya, sudah tidak memakai BBM dari orangnya. Tapi itu kalau dihidupkan itu agak enak, tapi saat digas ini itu ada berebet ya. Malah sekarang saya pasang lagi, ini ada di minim 38 PSI, masih bisa hidup normal seharusnya motor ya. Ini saat digas, nah masih berebet ya. Sekarang kita keluarkan alat yang produksi dari Mas Nunung Otomotif Mas ya. Ini ya, seharusnya kalau petean saya, bedean saya, pilihan saya itu adalah penyakit kayak gitu itu ini cobusi berkarat dan ada becek atau basah air ya di dalam sama kotoran seperti lumpur gitu ya, dan berkarat biru, biasanya ada di sini penyakitnya. Tapi setelah saya kasih ini baru, motornya juga masih tetap saya infus, masih tetap cek tekanan full pump normal. Saya anggap BBM itu bersih ya, nggak ada campuran air ya. Kemudian busi saya ganti masih tetap ya, saya infus sampai 60 PSI, motornya masih tetap berebet. Tapi yang terakhir adalah saya lepas soket EOT ini Mas ya, engine oil EOT, engine oil temperatur ya. Jadi saya sampean harus bisa cari. Nah, jika sampean ngecek voltasenya ini dan negatifnya gimana, gini Mas ya, pastikan alat sampean itu terpasang pada aki ya, aki motor yang mau dicek. Kemudian sampean cek kabel yang warna pink strip apa ini putih, pink strip putih di sensor EOT. Ini pastikan saat kontak on ini ada voltase kurang lebih 5 volt atau 0,4 E atau 4, sekian volt Mas ya. Si kontak tak on kan. Nah, nggak ada 5 volt ya. Wis, yang penting ini ada voltase 4, sekian volt atau dibulatkan menjadi 5 volt karena ini adalah voltase buat sensor ya. Tapi gini Mas ya, misal ini salah satu kabelnya putus, otomatis di kedipan mil itu ada kedipan, yaitu 7 kedipan cepat, itu adalah kerusakan di sensor EOT. Tapi ini kan tidak menunjukkan kedipan mil saat ini terpasang. Jadi soketnya ini saya rasa aman ya. 5 volt ada saat kontak on ya. 5 volt ada, kemudian masanya kita cek, tekan tombol push. Ketika kena masa menjadi 0. Nah, ini ada. Apakah sensor suhunya yang bermasalah ataukah memang ECM itu perlu gimana ya? ECM perlu di reset lagi. Tapi gini Mas ya, saya cek dulu. Ini saya kasih apa namanya, resistor 2K2 ya, resistor 2K2. Kemudian temperatur suhu saya cek, akan saya buktikan ya, apakah sensornya itu rusak atau nggak normal atau gimana ya. Kita cek dulu positif, kita sambungkan pakai alat ini Mas ya. Nah, ada namanya ECT-EOT, sampean ambil di sini ECT-EOT positif, klip mengarah ke atas, positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan ya. Kita cek. Oke, bentar. Pasangnya. Kalau sudah terpasang soket dari modul ke sensor EOT, kemudian di atas modul sini kita tekan yang ada namanya ECT-EOT, ini kita tekan. Nah, ini ada 4 volt. Enggak, seharusnya ini kurang lebih ada turun ini Mas ya. Ya, kita cek aja, semoga sensor EOT-nya yang bermasalah ya. Tak cari resistor dulu buat manipulasi untuk apa, kedipan milnya biar nggak kedip ya. Bentar. Ini saya memiliki resistor 2K2 UHM. Ini kita buat manipulasi dulu ya. Di soketnya bebas, nancapnya kanan kiri boleh. Yang penting tertancap dengan benar, connect gitu ya. Untuk
menghilangkan kedipan mil. Oke. Pastikan tertancap sini ya Mas ya. Oke. Kalau sudah tertancap gini, kemudian kami hidupkan motornya. Apakah nilai pada voltase ini turun atau tidak? Ya. Bentar. Nah, ini kalau turun seharusnya normal. Karet kiri lori bos. Pas lagi kok ada bangno, bocor. Lori. Nah. Nah, ini nggak normal Mas, benar ini. Makanya kan turun ya. Durung mari tadi kok. Nah, ini angkanya nggak normal ya. Nah, ini biarkan mesin panas dulu ya. Lah, ini turun ya. Turun. Apakah bisa turun terus saat mesin panas? Kita cek ya. Loh, naik lagi ya. Seharusnya saat mesin panas ini turun Mas ya. Mesin semakin panas, ini nilainya ini turun. Tapi ini nggak mau turun nih. Turun cuma berapa volt? Nah, nggak ada 1 volt ini Mas ya. Di sini. Apakah sensor suhunya yang rusak? Insya Allah benar. Ini Mas ya. ECM sudah tidak membaca sensor suhu dengan normal ini ya. Oke, kita cek. Kita biarkan motornya hidup. Apakah nilai pada voltase ini turun apa enggak ya? Turunnya sangat lama sekali ya. Taruh di bawah loh. Saya taruh di bawah. Balik lagi ya. Balik lagi angkanya itu ya. Tak cek sih anu nih. Oke. Ini saya ada punya sensor EOT Beat FE. Ini ntar kita coba samakan ya saat tertancap ya. Ini kan saya lepas kemudian saya kasih resistor ini untuk menghilangkan kedipan mil ya. Ini kan milnya nggak kedip ya. Oke, untuk manipulasi saja kita gas. Oke, masuk. Motornya nggak berbet. Kalau samen nggak punya sensor EOT, samen akal pakai resistor ya. 2K2OHM, nggak apa-apa, aman Mas, aman. Kalau yang tipe radiator itu harus sering-sering ngecek air radiatornya di tampungan ya. Jangan sampai kehabisan ya. Karena soket di jenis radiator kan kalau kita akal kan kalau air radiatornya itu habis itu tidak muncul ya, tidak muncul indikasi temperatur merah itu loh ya. Tuh. Nah, ini ada di angka segini aja ya. Terus gak beres sih anu nih bos. Sensor temperaturnya, sensor oli ya. Kita matikan motor. Seharusnya itu sensornya itu kayak gini Mas ya kalau normal ya. Nah, ini kan 5 volt ya. Ini kan 5 volt. Seharusnya sensornya itu kalau normal itu seperti ini. Semakin suhu panas itu nilainya itu turun ya. Sebentar. Semakin suhu panas atau makin memanas pokoknya ya. Tak duduno sini ya. Ini tak bakari ya. Pasti nilai akan turun ya. Bentar. Nah, ini kan turun cepet ini loh ya. Nah, turun cepet. Nah, ngerti kan? Ini normal. Ini bekas orang minta ganti. Ini kemudian ditinggal di saya ini, Mas. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini, normalnya harus turun, Mas ya. Nah, turun ke angka 3 ya. Wis, normal panas korek bos ya. Wis pintu itu wis. Tak buat pintu tok wis. Oke. Jadi ini
misal sampean tidak mempunyai, sih tak ambilkan yang baru ben ono buka iki ya. Bentar. Oke. Ini saya punya KPH ya, dengan kode KPH Bit FI Scoopy Supra 125 ya. Ini ada baru. Ini kita lepas, kita pakai kunci ukuran 17 ya. Kunci shock ukuran 17. Kemudian kita lepas sensor EOT-nya yang di motor. Lepas, bentar bos. Olinya netes. Ini ada o-ring, apa namanya, ring kuningan, jangan sampai hilang. Kita dipasang lagi ya. Ini yang baru kita pasang. Ini punya orangnya ya, karena ini sudah enggak normal. Kita pasang yang baru. Kita blokin. Oke, kalau sudah, kita lepas resistornya yang punya saya ini. Misal sampean tidak mempunyai ini mas ya, tidak mempunyai sensor EOT, ini sampean cari yang namanya resistor ukuran 2K2 untuk manipulasi agar tidak merebut lagi ya, dan kedipan mil pun hilang ya. Resistor 2K2 saya mempunyai banyak, memang saya siapkan untuk jenis injeksi, saya siapkan 2K2 karena untuk manipulasi dengan sensor kemiringan saya pakai yang ini ya. Oke, kita pasang lagi ini apa namanya, soketnya. Kita hidupkan motornya. Kita reset dulu. Kan ini ganti sensor EOT, kemudian kita reset ya. Bentar. Kita reset dulu. Kita reset setelah pergantian sensor. Kalau ntar nggak normal lah ya kita lepas lagi. Benda ini namanya bit benda, tekan enter. Oke, bahasa Indonesia, tekan enter, pilih jenis motor, bit FI. Oke, masuk. Kemudian kita cek kerusakan, karena tadi saya lepas soket EOT, ini ada kerusakan di 7 ya, 7 sensor EOT ya. 7 sensor EOT atau temperatur mesin bermasalah, dan juga soket injektor tadi saya lepas. Ini ada indikasi riwayat kerusakannya ya, 12 injektor ya, ini pakai toa. Nah, 7 sensor temperatur mesin bermasalah dan 12 injektor bermasalah. Ini tadi soketnya memang sengaja saya lepas ya. Oke. Kemudian kita reset dulu, menghapus kode kerusakan, yes. Mohon tunggu sebentar, penghapusan berhasil, tekan enter. Kemudian kita penyesuaian atau penyetelan ECM atau ECU, menghubungkan dengan memori ECU. Pada beberapa kendaraan setelah reset ECM dibutuhkan inisiasi lining ECM, lanjutkan, tekan yes. Jadi untuk mereset ECM sepenuhnya, putar kunci kontak off lalu on-kan dalam 10 detik. Kita off-kan dulu, kita hitung 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hidupkan lagi motor. Kemudian kita coba nyalakan mesinnya. Bos. Oh no. Lo isi. Bakur le. Oke, untuk hasil akhir Mas ya. Ini kan sudah saya ganti. Ya Bos, Bun. Ini kan sudah saya ganti. Alhamdulillah setelah saya reset, saya hapus kode kerusakan dan saya reset ECU atau ECM, motornya udah enak. Sih tak coba mana sih? Kontak off. Kita on-kan kontak, kita hidupkan motor. Enak, bisa hidup normal ya. Nah, kemudian kita gas. Oke. Sudah responsif, nggak kayak yang awalnya tadi ya. Nih. Yes, enak. Baru caplok sing ndi? Lampu caplok ngarep ngono niku lho sing caplok. Sing OLD. Iya wis lampu biasa. Caplok kan biasa. Apa nih reflektor ya? Iya. Reflektor sak kocone iku 300. Lek kocok tok ono nah. Kocok tok ono. Pira Gus? Lek kocok tok sekitar ngono lho wis. aku tahu duwe ya wis tak buak lek do malor le. Anyar. Mulai biyen ana wong pesen maru tak dikono gak joko-joko. Kon buak. Mar ngono mbuh ndek pangan tikus krokot tikus. Ndak malor iki. Kono ani. Iya, kocone to. Iya. Niku. Tapi nyoploke angel lho iku. Antara reflektor ambek anu kudu lek duwe apa? Pemanas sih lho. Nah iku. Utawa diobong dhisik. Ambek bensin. Iya. 300 ngono ya. 300 ngono ya. Lek sak anune 300 bos ini. Iya, 300. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu penanganan beat yang bikin mumet, tapi yo nggak mumet ya sini ya Mas ya. Kan kita kan servis itu harus mencari-cari. Ternyata apakah dengan ini nggak tahu sama lek iso pakai alat iki sama alat iki ya nggak iso nggak alat iki ya jujur. Saya sering memakai alat ini karena apa? Mungkin ini ngecek suhunya gini Mas ya. Ya seperti tadi lo ya. Ini kan nggak nilai EOT-nya itu kan nggak turun saat mesin panas, jadi otomatis ininya yang bermasalah ya, ininya yang bermasalah. Tapi ini sekarang enak kok motornya. Kontak on, starter loh ya. Loh, nggak enak lagi. Coba lagi. Oke, coba lagi. Oke. Enak, ntar Pak buat coba jalan aja ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya cuma ada di sensor EOT. Salam jos, nulung otomotif jos.